berita yang perlu aku sampaikan. Tertekat nih aku sampaikan. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV. Menurut informasi seorang dokter, dia HIV. Ya, paham dong siapa yang aku maksud? Apa? Dia bilang aku coba tunjukin buktinya. Jangan cerita kamu kelewatan sayang. Kamu kalau gila sendiri aja. Oke, sampai mana sih sebenarnya perseteruan antara Nikita Mirzani dan juga FS ini atau Fitri Sahuteru ini gitu ya. Tapi sebenarnya di balik perseteruan yang terjadi di antara mereka itu tak sedikit yang menyayangkan hal ini bisa mereka alami gitu ya. Kenapa harus sampai berantem dan buka aib masing-masing gitu. Kalau kita bisa menilik dulu akrabnya seperti apa gitu kan, udah menganggap kakak adik gitu ya, cukup disayangkan sih sebenarnya. Namun memang pada kenyataannya perseteruan dari keduanya ini memang masih berlanjut dan makin pelik gitu ya. Waduh, sampai saling menuduh punya penyakit ini, yang satu katanya ini itu gitu. Berikut update-annya. Kenapa kau Niki biadab? Emosi ya. Ada orang yang ngelaporin musuh kau lalu di RJN hari ini. Dia sudah sadar ya. Dia sudah sadar karena nasib dia itu sama dengan aku dulu. Bedanya aku dulu dihina-hina karena aku sial deket kau, dihina-hina sama orang, aku woles ya. Mungkin kau tuh udah laporin aja. Nggak ada yang mau sekarang ngikut-ngikutin kau ya. Kenapa kau emosi ada RJ hari ini? Nggak ada yang mau deket lu ya. Run, nih yang tersisa deket Niki, run ya. Apes lahir dan batin, jiwa dan raga apes deket dia. Pokoknya aku saksi hidup ya, kisah nyata. Kalau orang lain nggak ada yang berani ngomong. Memang begitu deket Niki itu nggak ada yang mau deket dan hidup apes. Jangan terulang apa yang aku lakukan dan Oke, jadi itu adalah statement atau juga opini yang disampaikan ya. Jadi FS ini memang dari udah berapa hari nih? Ada kali semingguan kali ya. Dia memang dari awal akan membuka semua rahasia gitu ya. Apapun itu tentang rivalnya yaitu NM ini. Karena dia udah kesal ya, seperti video yang aku bahas juga di konten sebelumnya ya gitu. Dia merasa kesal karena ranah pribadinya sudah diobrak-abrik gitu ya, menjadi konsumsi publik gitu, diumbar gitu. Tadinya Wallace dia diam, tapi saat ini dia akan melawan gitu, seperti yang disampaikan oleh FS sendiri gitu. Jadi memang apa sih katanya ya, pernah mengenal NM pada saat itu ya, niatnya katanya kan menolong, dia dari awal menolong si NM, tapi ya seperti ini endingnya gitu. Walaupun FS juga kemarin sempat memberikan statement itu bahwa dirinya tahu bahwa hal ini tuh akan ia terima gitu. Konsekuensi ini yang akan ia terima di awal dia dekat dengan NM gitu. Gitu sih. Ya, coba kita dengerin dari pihak NM seperti apa. Bahas si Fitri, pengusaha halu, anak durhaka, the real ibu biadab. Nanti aja guys, kalau toanya si Waria Isazega udah dibui, baru gas. Sekarang biarin dia keluar-keluar dulu. Kan makin banyak dia keluar-keluar, makin banyak bahan buat ngegas dia. Bilang sama dia, suruh kasih lihat WhatsApp. Yang gue gak pernah WhatsApp dia udah menghilang, tiba-tiba dia WhatsApp gue. Nih doain ya, anak aku yang gak statusnya gak jelas itu mau berangkat ke Kanada. Just kasih lihat, biar netizen lihat, lu yang cari gue. Kalau udah dibuang, sakit hatinya jangan bertahun-tahun. Katanya banyak temen. Oke, berteman aja sama yang lain. Ikutin gaya Fitri yang miring sengklek. Gak usah ngatur-ngatur IG aku, sosmed aku. Aku barusan ditelepon lagi makan sampai berhenti makan nih. Ini berita yang Ini yang akan disampaikan Fitri nih. Ini cukup gempar sih gitu.
Katanya dia dapat update bahwa Nikita itu sakit ini nih. Berita yang perlu aku sampaikan. Tercekat nih aku sampaikan. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes ya. Sebaiknya kalian tes. Karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia nggak akan mau. Dia bisanya merintah, nggak mau diperintah, ya. Untung aku tuh nggak pernah satu piring, nggak pernah gantian sendok, karena aku tuh bisa sharing minum, makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Waduh. Sama yang lain aku nggak pernah, ya. Sama suamiku deh yang aku udah tes kesehatannya. Nih informasi penting, entah betul atau enggak, menurut informasi seorang dokter, dia ya, paham dong siapa yang aku maksud. Jadi itu dia guys. Ya, serem sih kalau ngomongin soal status orang itu. Ya itu kan sebenarnya data pribadi ya kalau misal kayak gitu. Dan itu belum tentu kebenarannya gitu. Jadi Fitri cukup berani ketika menyampaikan ke halayak umum yang katanya ya itu tadi gitu. Shock sih memang. Nggak tahu bener apa enggak gitu ya. Tapi itu bukan urusan kita ya gitu. Yang jelas kita fokus sama permasalahannya aja gitu ya. Ini udah ke pribadi banget sih kalau menurut aku ya, kalau misal kayak gitu. Tapi ya nggak tau lah, dunia entertainment ya memang seperti ini ya. Dibilang enak-enak, dibilang kejam-kejam gitu ya. Ya itulah. Oke, next. Nih, dah lah. Saya gara-gara dengar berita ini belum habis, padahal ini enak banget. Berhenti. Ya udahlah, pokoknya sayangi keluarga kalian. Tes deh. Bukan buat si biadab itu ya, buat kesehatan keluarga kalian. Kalau melihat dari pergaulan bebas dia ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Ngeri ya. Nah ini bete nih. Nih aku baru bete. Ngedengar kabar ini aku bete. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sih hoax. Tapi gak ada salahnya. Siapapun yang pernah berurusan sama dia, tes. Tes. Ya gitu sih. Guys gitu. Nggak sih, nggak berani komen lah. Pokoknya intinya itu aja lah gitu ya. Ya semoga enggak lah, semua sehat-sehat aja gitu ya. Nah sebenarnya ya dari gelagatnya ini persepsi atau opini pribadi aku nih ya gitu. Boleh ada yang setuju, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku dilihat dari gelagatnya si Fitri ini, si Fitri itu masih perhatian sebenarnya sama Nikita ya gitu. Ini kita nggak usah mikirin atau lihat yang sekarang lagi terjadi lah gitu. Dari awal sepertinya memang Fitri ini care ya sama NM ya gitu. Ya dia ngomong lah, bisa kita lihat ketika itu ya. Ya kalau misal di dalam pertemanan yang terjadi sejauh ini itu ada pengkhianatan atau apa segala macam, ya itu memang urusan mereka berdua gitu. Tapi dari gelagatnya sih kalau menurut aku pribadi memang dia sebenarnya sayang sih kayaknya sih sama Nikita ya gitu. Seperti juga ketika tadi dia itu mendapatkan updatean itu tadi, dia cukup lemes juga sih gitu ya. Tapi yang disayangkan ya akhirnya ini disampaikan di publik gitu sih. Coba apa pendapat Nikita ketika ada opini tersebut ya, persepsi tersebut dari seorang FS ini. Coba. Apa? Dia bilang aku. Coba tunjukin buktinya. Ngarang cerita kamu kelewatan saya. Kamu kalau gila sendiri aja. Tunjukin akte PT. By the way, yang namanya operasi itu selalu cek darah. Nih, gue mau operasi lagi bulan depan. Darah gue itu darah paling bersih sejak raya. Kalau ngarang cerita, bu yang masuk akal. Kalau ngomong tuh yang bener. Contoh Nikita Mirzani. Fitri anak durhaka, pengusaha halusinasi, tukang tilep duit orang. Suka nge-branding dirinya foto-foto sama ibu jenderal. Biar yang ditipu lu takut ngelaporin lu ke polisi. Itu baru real. Ya, itu tanggapan kita ya. Dia menanggapi huru-hara sejauh ini memang dibalut dengan humor ya. Tapi di sini kita lihat juga, nih kita santai-santai aja sih gitu. Ya, doa terbaik lah ya. Janganlah sampai kalau ada yang sakit-sakit gitu ya. Ya, semoga ini adalah cuma apa ya? Cuma bumbu-bumbu ya perseteruan ini aja gitu ya. Ya, emang orang itu bebas berbicara apapun gitu ya. Ya,
kita sebenarnya juga nggak tahu yang dimaksud Nikita itu Nikita yang mana ya gitu, karena memang dua-duanya juga nggak berani nyebutin nama lengkapnya gitu ya. Ada sih kalau main sosmed kan harus gitu ya gitu, kalau nggak ntar kena undang-undang ITE lah gitu. Main aman semuanya sebenarnya ini berwara ini. Oke, apalagi nih kata Nikita? Aku makin cantik kan Fitri, pengusaha halu, anak durhaka yang suka main sama laki orang. Lihatlah, setelah aku membuangmu, muka aku berseri. Waktu aku bersamamu, seperti dihipnotis. Muka aku kusam, kelam seperti ditutup Om Kinton. Sekarang, tuh. Kalau lu kan begini mulu nih. Nih. Ya itulah Nikita, ya kan? Oke, kita lanjut di tanggapan Fitri lagi, karena seharian ini full ya gitu. Story Nikita, habis itu storynya Fitri, storynya Niki, ntar storynya FS, Fitri gitu. Gitu aja terus. Ya, ini hiburan aja lah guys ya gitu. Walaupun nggak patut ditiru ya huru-hara seperti ini gitu. Coba. Nah, udah dijawab katanya. Penyakit 3 huruf. Aku aja norak jadi jawab tantangan PT. Banyak aku mau komisaris banyak nih. Ya, direktur apa lagi? Kalau masalah penyakit 3 huruf, no hasil tes, hoak. Bales loh. Tes lah. Jangan lupa ya. Mana-mana dipantau, video dikontenin seperti kau kontenin apapun. Nah, aku udah ikutan norak nih, jadi ngeluarin komisaris, direktur apa-apa. Terus loh, udah tak ajarin ya. Ini biasanya aku nggak mau disuruh-suruh, aku mau disuruh kena kan kau. Oke, itu pendapat dari FS ya gitu. Jadi emang kayaknya seharian itu emang banyak sih yang komentar juga ya dari beberapa postingan keduanya ini di kolom komentarnya masing-masing itu bahwa terhibur, dan kubu A, kubu B itu fans mereka gitu itu pada nungguin storynya masing-masing hari ini, storynya apa aja gitu, sampai mana gitu. Ya itulah ya gitu. Ya kalau soal yang 3 huruf tadi ya no comment lah ya gitu. Sepertinya hanya bumbu-bumbu aja sih guys gitu ya. Semoga lah gitu. Oke, kita akan sedikit nih pindah ke updatean dari Sasega ya. Dia sudah menjalani panggilan datang ke Polda Jatim ya. Kemarin kalau nggak salah. Nih terlihat seperti yang video kalian lihat ini. Ini ketika Sasega berada di Polda Jatim nih guys. Oke, itu dia terpantau Sasega sedang wawancara ya dengan beberapa pers atau media yang ada di Jawa Timur gitu. Kemudian juga ada sedikit obrolan FS lagi. Siapa namanya Sasega dan beberapa wartawan yang ada di sana ya. Berikut videonya. Oh iya ya, sebentar ada updatean juga nih. Nih. Dari Yoke ya yang turut menanggapi statement tadi ya gitu. Dari FS tadi ya, yang katanya NM itu mengidap penyakit 3 huruf tadi gitu. Kemudian di sini Yoke juga menyematkan nih sebuah pasal atau apa ya gitu ya, bahwa membocorkan status seseorang yang menderita sakit tersebut itu adalah berupa informasi pribadi ya gitu. Walaupun tadi juga yang disampaikan oleh FS juga dia tidak mengiyakan, dia juga mendapatkan updatean itu katanya sih ditelepon dari seorang dokter gitu ya, tapi FS juga tidak meyakini bahwa ya itu benar atau enggak gitu. Cuma cukup disayangkan ya seperti aku bilang tadi, harus disampaikan ke halayak umum tadi ya gitu ya, dijadiin story Instagram itu gitu. Di sini cukup jelas nih ya, yang bersangkutan tenaga kesehatan yang menangani juga, keluarga terdekat juga gitu ya, itu pasalnya ada di sini ya kan. Jadinya berlanjut begini nih, melebar kan gitu ya. Nggak tahu juga ya, kalau memang tidak benar adanya apa yang dituduhkan atau apa yang disampaikan oleh FS ya
biasa-biasa aja, ya udah gitu ya kan, memang enggak gitu kan, cuma bumbu-bumbu aja seperti aku bilang tadi gitu. Oke, kita lanjut di Isa Sega dulu. Dengan status saya kan tersangka kan bukan kali ini aja, udah sering, udah mature. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial ya kan. Seandainya dari pihak pelapor tidak ingin damai dan tetap jenengan untuk mengikuti proses hukum, ini bagaimana? Tetap akan ditahan atau? Ikuti alurnya gitu. Nanti kan biarlah Pak Hakim yang menetapkan apakah instastory yang saya buat itu salah apa tidak gitu. Berarti siap kalau ditahan ya? Oh siap dong, kan aku bukan pertama kali ditahan. Oke. Cukup lantang ya, dan pede-pede aja sih Izzat ini ya. Siap-siap aja kalau ditahan katanya. Ini kan bukan pertama kali dia ditahan katanya, itu tadi videonya ya. Gitu. Kalau soal kemarin dugaan bahwa dirinya menelantarkan orang tuanya, ada sosok laki-laki yang diduga dugaannya adalah bapak tersebut adalah orang tua dari IZ ya. Tapi sejauh ini yang sempat aku baca kemarin update-annya juga si IZ tidak mengakui dan bilang, membuat statement bahwa dirinya tidak mengenal sosok bapak-bapak tersebut gitu ya. Tapi dari beberapa video yang diupload oleh media-media, kemudian juga ada akun-akun gosip juga di Instagram kan banyak ya, bahwa ada pengakuan dari bapak itu, bahkan juga ada keluarga atau saudara dari IZ ini ya, ketika ada di sana menemani si bapak tersebut. Kan kondisinya memang lagi sakit kemarin kan, dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Dan bahkan banyak juga teman-teman artis ya, kemudian juga beberapa rival-rivalnya IZ ini juga tergerak hatinya untuk membantu bapak tersebut ya. Ya kita hargailah bantuan tersebut, even itu tujuannya apapun, ada tujuan terselubung di belakangnya, ya udah kita ambil sisi positifnya aja, bahwa bapak itu terbantu kalau memang kondisinya memang seperti itu adanya. Itu aja sih ya gitu. Kita tunggu nanti update-nya seperti apa dari IZ. Kemudian apakah perseteruan Nikita Mirzani ya, yang diduga Nikita Mirzani ini, Nikita ya, FS, Fitri gitu. Ya itulah. Tapi ya warga plus 62 ya, netizen, warga net itu ya tahu lah yang dimaksud itu siapa gitu. Ya itu tadi, main aman di sosial media itu ya. Kayak gitu ya. Semoga ya udahlah cepat kelar gitu ya. Ya itu hiburan juga sih oleh beberapa warga plus 62, warga net dan juga netizen ya gitu. Oke deh, sedikit update untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.